Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Tutorial kali ini akan membahas tentang cara menggunakan Mendeley yang versi terbaru. Oke sahabat semua, langsung saja kita masuk kepada praktiknya. Pertama kita buka dulu untuk Mendeley-nya. Ini Mendeley Reference Manager. Ini yang versi terbarunya. Sahabat semua, ini merupakan tampilan Mendeley. Nah, cara menggunakannya atau cara mengoperasikan Mendeley versi terbaru ini, pertama, untuk menambahkan artikel sebagai referensi atau rujukan yang akan kita gunakan, di sebelah kiri bagian atas ada keterangan Add New. Di sini kita klik. Kemudian ada Add Manual Entry. Kita klik. Akan muncul tampilan manual entry-nya sebagaimana berikut ini. Nah, di tampilan inilah kemudian kita isi keterangannya semua. Nah, sahabat semua, ini untuk tipenya ada berbagai macam, mulai dari buku, book session, kemudian komputer program juga ada, conference, jurnal artikel, working paper juga ada. Di sini ada semua kalau kita lihat, bahkan ini lebih lengkap. Nah, dalam contoh ini misalnya, biarkan saja kita tetap menggunakan artikel jurnal. Nah, di sini kita masukkan kemudian judulnya. Sebagai contoh, misalnya saya buat judulnya seperti berikut ini. Ya, sahabat semua, datanya ini sudah saya entry secara manual. Mulai dari atas untuk judul artikel juga sudah ada. Kemudian nama penulis di sini hanya satu orang. Jika mau ditambahkan, tinggal klik di bagian ini, yaitu Add Another Author. Kemudian untuk jurnalnya, namanya Jurnal Public Policy. Untuk tahun publisnya, artikel kita tersebut, saya contohkan di sini di 2021. Untuk page ini maknanya halaman daripada artikel kita. Nah, contohnya artikel kita yang terbit di Jurnal Public Policy tersebut mulai dari halaman 20 sampai dengan 28. Ini bisa kita cek nanti di artikel kita masing-masing. Untuk volume ini bisa kita cek di jurnalnya. Volume ini biasanya menandakan tahun, sudah berapa tahun jurnal itu kemudian terbit atau menerbitkan artikel. Sedangkan isu ini lebih ke arah berapa kali terbit dalam satu tahun. Dan ini biasanya contoh untuk volume, isu, tahun ataupun page ini biasanya di jurnalnya sudah dicantumkan secara lengkap, tinggal kita cek ke jurnalnya masing-masing. Kemudian untuk month ini, untuk bulan ini 1 sampai 12 di sini berupa angka. Maka saya tuliskan di sini publishnya di bulan 10, kemudian di tanggal 8. Selanjutnya untuk abstrak ini kita isi dengan abstrak yang memang kita jadikan sebagai referensi artikel tersebut. Oke, setelah data ini kita entry semua, maka berikutnya tinggal kita klik Add Entry. Ya, setelah kita add, dia akan tampil di all reference-nya seperti ini. Ini data yang telah kita isikan tadi, yang nanti akan tampil di Office Word kita. Dan di sana nanti di bagian Mendeley bisa kita cek, di sana akan tampil. Tapi sebelum kita buka Microsoft Word-nya, terlebih dahulu kita isikan data di bagian Mendeley Reference Manager ini sebagai data awal kita nanti dalam pembuatan artikel. Misalnya saya tambahkan lagi, saya tetap kita kembali ke Add New, ini saya klik. Kemudian Add Manual Entry, saya klik. Kembali ke tampilan ini. Kalau tadi kita lakukan secara manual, saat ini kemudian kita lakukan secara otomatis. Di sini saya sudah buka Chrome. Nah, ini contoh misalnya artikel yang bisa kita gunakan. Nah, di sini contoh ini saya menggunakan DOI, Digital Object Identifier. Saya menggunakan DOI ini. Ini saya copy. Jadi pencarian artikel itu dengan judul Implementation of Marine and Fisheries dan sebagainya, ini saya gunakan dengan menggunakan DOI. Jadi kelebihan jika kita menggunakan DOI ini, Mendeley ini dapat membacanya dan dapat mengisi secara otomatis di data yang kosong ini semua.
Kecuali misalnya di bagian abstrak. Ada terkadang artikel jurnal yang memang abstraknya tidak muncul waktu kita gunakan DOI dalam pencarian secara otomatis. Nah, yang kita berarti copy paste hanya di abstraknya saja. Tetapi sebagian besar, biasanya begitu kita masukkan DOI di bagian atas ini, kemudian akan melakukan pencarian otomatis, biasanya akan tampil semua di sini, termasuk abstraknya juga akan tampil. Dan yang perlu dipastikan, sahabat semua, DOI-nya bukan hanya angka DOI ini ada di sini, tetapi pastikan ini aktif. Pastikan DOI-nya aktif. Oke, sahabat semua, langsung saja kita masuk pada prakteknya. Ini saya copy. Kemudian kita kembali ke Mendeley tadi di sini. Nah, ini saya pastikan di sini. Saya Ctrl V. Secara otomatis, sistem akan menghubungkan ke artikel tersebut. Namun yang perlu kita pastikan, kalau waktu kita mengisi ini, pastikan kita terhubung atau terkoneksi dengan internet. Nah, di sini sudah dapat datanya. Kalau kita scroll ke bagian bawah, judul artikel itu juga ada, penulisnya siapa saja muncul, nama jurnal, tahun publishnya, di sini muncul semua. Bahkan bulannya, tanggalnya secara otomatis itu akan muncul. Oke, kemudian untuk menambahkan, kita tinggal klik di bagian ini, bagian bawah, yaitu Add Entry. Ini saya add. Ya, ini sudah muncul atau sudah tampil artikel yang barusan kita tambahkan. Nah, saya tes sekali lagi. Kembali kita klik kiri di bagian atas ini. Kemudian Add Manual Entry. Saya ambil lagi contoh yang telah saya buka di Chrome. Misalnya, kita ambil misalnya dari jurnal Policy and Society ini. Nah, di sini DOI-nya di bagian atas, ini saya copy. Kemudian saya pastikan di sini. Secara otomatis akan dicari oleh sistem. Ya, nama penulis ada semuanya, nama jurnal dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kasus yang saya maksudkan, abstrak itu tidak terpanggil secara otomatis. Maka jika kasus seperti ini, berarti khusus untuk abstrak ini kita copy secara manual. Nah, kembali masuk ke sini, kemudian kita blok untuk bagian abstrak. Lalu kita copy atau Ctrl C. Kemudian kita pastekan di abstrak. Oke, kemudian kita klik kembali di Add Entry. Ya, ini sudah tampil. Nah, kita tes sekali lagi misalnya, kembali kita klik Add New di bagian kiri sebelah atas. Add Manual Entry. Kembali saya buka Chrome. Contohnya misalnya di jurnal ini misalnya contohnya saya ambil di ini misalnya contoh di Transfer Learning for Topic Labeling ini. Ya, muncul tampilan sebagaimana berikut. Dan di sini kalau kita cek DOI-nya juga ada bagian atas, tinggal kita blok untuk bagian DOI. Kemudian kita copy. Lalu kita kembali ke Mendeley. Ini saya pastikan kembali. Sistem secara otomatis akan mencari. Kita scroll ke bagian bawah. Mulai dari title-nya juga muncul, kemudian penulis. Semuanya muncul, termasuk bagian abstrak. Nah, caranya adalah kita kembali klik Add Entry. Ya, ini sudah tampil sebagai referensi kita, berarti ada 4 dari berbagai penulis. Di sini ada yang dari Indonesia, ada yang dari kemudian luar Indonesia, juga ada 2 artikel di atas ini dari luar Indonesia. Baik sahabat sekalian, di sini berarti untuk mengisi atau menambahkan data di Mendeley Reference Manager ini sudah selesai kita lakukan dalam contoh ini. Selanjutnya kita masuk ke Word-nya. Oke, kita buka Word terlebih dahulu. Ya, di tampilan ini sahabat sekalian, kita masuk ke bagian Reference. Kemudian di sebelah kanan bagian atas ada Mendeley Site. Ini kita klik. Kita tunggu sebentar. Data yang telah kita entry di Mendeley tadi, di data utama tadi daripada Mendeley di bagian ini, secara otomatis akan muncul di bagian Word. Ini kalau kita cek datanya, tadi ada 4
judul artikel jurnal yang kita entry. Dan di sini kalau kita cek juga, keempat judul artikel itu sudah muncul. Nah, misalnya sebagai contoh, kita misalnya menuliskan cara menggunakan kutipan di Mendeley terbaru ini, yaitu artikel yang akan kita jadikan rujukan di dalam paragraf tersebut harus kita checklist terlebih dahulu. Ini contohnya saya checklist. Setelah kita checklist akan muncul keterangan insert citasi ataupun cancel. Tentu kita harus klik di bagian insert citasi. Ini saya klik. Nah, di sini sudah muncul penulisnya dari Akbar Ikhtiar. Dan kalau kita lihat stylenya ini menggunakan APA. Oke, kemudian setelah muncul yang disampaikan oleh saudara Akbar Ikhtiar, tentu kita menyampaikan pendapat dari saudara Akbar tersebut. Nah, di sini misalnya kita tuliskan. Kemudian saya tambahkan lagi misalnya, seperti berikut, pendapat lainnya, sebagai contoh misalnya kita ambil dari misalnya ini, introduction ini sebagai contohnya. Kemudian kembali kita klik di bagian insert citasi. Oke. Nah, ini sudah muncul penulis dari Domoreno. Nah, ini tinggal kita tuliskan apa pendapat dari Domoreno tersebut. Oke, sahabat semua, setelah misalnya di paragraf itu atau di kalimat ini sudah selesai semua, tentu kita masuk kepada pembuatan daftar pustakanya atau referensinya. Nah, caranya misalnya di sini saya enter dulu ke bagian bawah. Oke, misalnya kita buat di sini untuk daftar pustakanya. Cara untuk membuat daftar pustaka, kita tetap di Mendeley site ini, kemudian di 3 perintah ini di yang paling kanan yaitu di More, ini kita klik, kemudian ada insert di sini. Di bagian insert bibliografi ini kita klik. Kemudian kita klik continue. Di sini langsung muncul sebagaimana yang tertera di artikel ini atau di paragraf ini, yaitu pertama tadi kita mengutip dari tulisan Akbar Ikhtiar, kemudian yang kedua kita mengutip dari tulisan Domoreno. Nah, sekali lagi begitu kita klik more, kemudian kita insert, langsung muncul di sini. Kalau kita lihat, style yang digunakan ini menggunakan style APA. Nah, kalau misalnya kita ingin ganti stylenya, kita tidak misalnya menggunakan APA, tapi menggunakan style lainnya. Walaupun sudah tersetting awalnya APA, bisa kita ganti secara otomatis, dan juga secara otomatis semuanya akan berganti. Caranya tetap ke Mendeley site, kemudian di citasi style ini. Kalau misalnya mau kita ganti, misalnya di sini American Political Science, ini misalnya, saya klik. Update citasi ini kita klik. Oke, secara otomatis di sini berubah. Nah, kalau menggunakan American Political Science ini, tentu seluruh penulis dia akan dimunculkan. Nah, sahabat sekalian, misalnya satu contoh lagi, di bagian style kita ganti misalnya menggunakan, misalnya menggunakan IEEE, ini kita klik. Kemudian jangan lupa update citasi. Secara otomatis juga di sini berganti. Nah, kalau kita scroll ke bagian bawah, juga sudah berganti menggunakan style dari IEEE. Demikian untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di-share kepada sahabat yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.